Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama oleh Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor Universitas Tribhuwana Alam. Seperti itu. Ini saya berdiri dengan mulut sangat tinggi, jadi saya berdiri saja. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Universitas, yang saya hormati dari BPJS, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus, yang saya hormati juga seluruh tim yang sudah bekerja keras di dalam menyukseskan kegiatan dan hari ini bisa berlangsung. Saya ucapkan selamat datang untuk para peserta yang akan berlatih di dalam 1 bulan ini. Semangat semua ya. Semangat. Ini wajah ini agak sedikit rusuk karena ada sedikit rasa takut-takut nih. Terlalu dingin. Kalau jarang dengan angin cepoi-cepoi jadi hari sudah dengan AC asli. Baik, apresiasi untuk kita semua dan juga kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah seperti ini tidak semua orang miliki. Banyak juga yang memang mendaftar tetapi sedikit yang terpilih. Itu berarti bahwa waktu dalam 1 bulan ini adalah waktu yang sangat tepat bagi teman-teman yang sudah mendaftar untuk berlatih dan juga untuk memanfaatkan waktu yang ada ini. Apa saja yang dilakukan di dalam 1 bulan ini, saya percaya bahwa itu bisa membawa rekan-rekan ke dunia kerja. Bahwa memang ini hanya proses latihan 1 bulan di dalam berpraktek di dalam lingkungan BLK sini, kantornya. Tetapi kantor yang luas itu akan ada di luar. Jadi ketika kita berada di sini, ada banyak hal barangkali kita bisa pelajari di dalam sini, tetapi pelajaran yang paling berharga itu ada banyak yang akan ada kita lakukan di luar sana. Dan harapan kami bahwa melalui pelatihan ini, praktek-praktek itu bisa juga bukan hanya di dalam lingkungan ini saja, tidak dibawa pulang tidur, tidak dibawa pulang dan disimpan di dalam saku, tetapi ketika keluar dari sini, teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sini bisa berpraktek, bisa memanfaatkan segala sesuatu yang dipelajari di dalam BLK ini, khususnya untuk pelatihan di bulan ini. Dan juga harapan kami bahwa ketika kita berada di dalam sebuah instansi atau ketika kita berada di dalam sebuah komunitas kerja, harapan kita adalah bahwa
kerja-kerja kantor kita bisa laksanakan. Mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian kita juga mampu bekerja sama dengan semua orang. Karena kalau sudah di dalam porsi latihan seperti ini, kita akan selalu berhadapan dengan manusianya, humannya, atau sosialnya. Jadi, walaupun melalui pelatihan seperti ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi perkantoran, tetapi di luar daripada itu menyangkut dengan segala hal yang sangat berhubungan dengan kerja-kerja. Komunikasinya kita, sikap dan tindakan kita. Komunikasi itu berarti sudah menyangkut dengan banyak hal. Jadi mungkin bukan hanya bahasa Inggrisnya saja, bahasa Indonesianya juga, bahasa daerahnya juga, bahkan salamannya juga termasuk di dalamnya. Jadi harapan kami bahwa melalui pelatihan selama 1 bulan ini, rekan-rekan yang ada di sini bisa dilatih dengan baik, kemudian keluar dengan hasil yang baik pula, dan juga bisa berdampak khususnya untuk Kabupaten Alor. Kita harap bahwa bukan hanya Kabupaten Alor saja, tetapi NTT dan juga Indonesia. Dan kami berharap bahwa ke depan ini bukan hanya sekedar pelatihan, tetapi hasil nyata bisa kita rasakan. Jadi satu pesan saya untuk teman-teman yang ada di tempat ini yang akan berlatih selama 1 bulan ini, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun ada hal-hal yang kurang memuaskan. Itu adalah bagian daripada proses kehidupan. Jalani selama 1 bulan, tetapi setelah keluar dari sini kita akan menjalani sepanjang masa. Semoga itu menjadi pembelajaran untuk kita. Latihan selama 1 bulan, tetapi kita akan belajar seumur hidup di luar. Kiranya pesan-pesan ini bisa sampai kepada kita semua yang akan berlatih selama 1 bulan ini dan juga bisa berpraktek sepanjang hayat. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih kepada Tuan Hakim yang menyampaikan sambutannya. Kita beranjak kepada sambutan yang berikutnya. Ini diberikan oleh Bapak Kepala Rakyat Trans Kabupaten Alor. Kepada Bapak, waktu silakan. Baik, terima kasih. Shalom. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Tribuana Kalawahid bersama pengurus daerah. Yang saya hormati Pak Ibu yang mewakili Udeksat ya. Siapa? Oh ya. Satu Universitas Tribuana Kalawahid. Yang saya hormati Ibu yang mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT untuk perwakilan Kabupaten Alor. Yang saya hormati Ibu Ketua atau Kepala BLK Untrip Kalawahid bersama jajaran. Yang saya hormati adik-adik peserta pelatihan junior administrasi asisten gelombang 3 ya, tahap 3 ya. Iya. Angkatan ketiga maksudnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan kasih sayangnya. Maka sampai pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kami yang dari kantor, dari pengelola, dari universitas, dan BPJS, dan juga penitia bisa berjumpa dengan teman-teman peserta dalam satu kegiatan berkaitan dengan peningkatan keterampilan menuju kepada persiapan lapangan kerja, maksudnya dengan sehat selamat. Untuk itu sebelum saya kasih arahan ini, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita yang dipelatihan dibuat oleh Yayasan Tribuana melalui BLK ini sudah kali ketiga. Kali pertama juga
jumlahnya sama ya. Ya itu juga saya yang buka juga. Kemudian kedua juga, ketiga ini juga datang nanti baru Bapak Kepala Yayasan nanti buka sebentar. Untuk itu dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang mau sampaikan. Yang pertama, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak pengelola Untrik, Yayasan Tribuana Kalabai, pihak Universitas Tribuana Kalabai, dan juga pihak BLK Tribuana Kalabai yang telah membantu pemerintah atau mengambil bagian terpenting dalam pemerintah mengelola kegiatan pemerintahan di daerah ini, yaitu mempersiapkan para tenaga kerja yang profesional di bidang bahasa. Yang kedua, lewat kesempatan ini ada beberapa hal yang mau disampaikan buat adik-adik peserta. Yang pertama, kegiatan pelatihan seperti ini, jangan teman-teman anggap bahwa ini kegiatan hanya seremonial saja. Kalau tidak pelatihan itu kita sudah tahu ini yang namanya bahasa Inggris, contohnya ini bahasa Inggris. Atau tanpa pelatihan juga tidak tahu tata cara menerima telepon, melanjutkan berita dan seterusnya, atau membuat satu pesan. Tidak boleh begitu. Itu namanya hidup anggap remeh maksudnya. Kalau hidup pada diri kita sudah ada rasa anggap remeh, itu agak sulit, agak sulit maksudnya, agak sulit. Saya cerita sedikit. Dulu pertama saya datang buka ini kegiatan, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Perminas Kuli ini mantan saya punya atasan. Beliau sedang menceritakan bagaimana dia mendidik saya. Beliau mendidik saya waktu jadi stafnya itu. Saya itu tukang bantah maksudnya. Beliau sampaikan, mau tidak dengar satu omong. Kalau dengar, satu ketika lu menjadi orang besar. Saya pikir-pikir, dia terus juga. Saya coba saja. Hanya waktu beliau bawa sambutan dia bilang, lu sudah tahu toh, saya omong betul toh. Sekarang lu jadi kepala dinas, dulu sama-sama dengan saya di depan. Kalau dulu kepala batu, begini lu belum jadi kepala dinas maksudnya. Begitu maksudnya. Oleh karena itu tidak bisa. Jadi tidak bisa anggap remeh maksudnya. Tidak bisa anggap remeh. Tidak bisa anggap remeh. Biarpun sudah tahu 1000 kali merendah, kemudian saling membagi. Saling membagi. Sehingga sama-sama saling memberi, menerima dan melengkapi. Karena manusia tidak ada yang sempurna, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman saling membagi, menutupi, teman-teman menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat di daerah ini maksudnya. Yang kedua teman-teman, BLK komunitas ini BLK yang diusulkan oleh lembaga di luar pemerintah. Itu baik yang di universitas maupun lembaga kemasyarakatan lainnya seperti gereja, masjid dan seterusnya maksudnya. Yang mengusulkan ini pembangunan BLK dengan jurusan-jurusan sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, syukur alhamdulillah oleh Tuhan, kita di sini ada BLK komunitas yang dikelola oleh Untrik, Yayasan Tribuana Kalabai. Kemarin baru dibuka juga yang di Kololo yang punya masyarakat hari yang Katolik, ya itu mungkin jurusannya mungkin tidak salah itu menjahit tidak salah. Nah, kita harus merasa bangga karena pihak pengelola punya hubungan baik dengan Balai Besar Denpasar ya kan? Lombok, Balai Besar Lombok Timur. Nah, Lombok Timur. Setiap tahun kita dapat anggaran maksudnya, setiap tahun dapat anggaran. Kemarin saya minggu lalu ada di kementerian. Kita punya BLK ini yang termasuk juga termasuk maju juga disampaikan di sana maksudnya. Termasuk maju, punya komunikasi baik dengan Balai Besar Lombok. Dan kemungkinan besar tahun depan itu BLK yang ada di NTT pengelola di Kupang itu juga sudah masuk menjadi kategori Balai Besar. Oleh karena itu sudah bisa ada 2 yang kita bisa hubungi, yang pengelola bisa hubungi. Selain Lombok juga adalah provinsi NTT ini. Nah, untuk itu kita sudah bisa ada 2 kegiatan. Nah, cuma kita kegiatan sesuai dengan sambutan Ibu Ketua BLK di kita pembukaan kedua itu, dia bilang kalau pelatihan kita di sini ini gratis ya,
tidak sama dengan yang di lain maksudnya. Kalau lain itu ada kontribusinya, begitu. Maksudnya ada kontribusinya. Tapi di sini gratis, tidak apa-apa. Semakin dia jalan baru ini. Dan waktu itu saya juga sampaikan arahan itu bahwa nanti ada kegiatan antara di dinas dengan di sini. Waktu itu kita mencoba untuk kegiatan boga dengan menjahit, tapi itu COVID ini karena tidak fokusin anggaran dan seterusnya, anggaran dan seterusnya, maka itu anggaran terhapus maksudnya. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun depan lagi kita mencoba lagi sehingga ada kegiatan-kegiatan tambahan. Nah, kalau kegiatan kerjasama kita dan pemerintah dengan pihak PLK Yayasan Tribuana ini, maka kegiatan kita itu bisa ada kontribusinya, begitu maksudnya. Ya ikut pelatihan kemana saja menjahit. Setelah pelatihan menjahit kita kasih alat, begitu maksudnya. Yaitu peralatan menjahit terdiri dari mesin jahit, mesin bordir, dan mesin pokoknya yang berkaitan dengan menjahit itu. Nah itu diberikan. Begitu juga kalau boga juga dikasih alat-alat setelah pelatihan dikasih boga seperti open control dan seterusnya maksudnya. Nah itu diberikan. Nah untuk itu kegiatan-kegiatan ini sangat penting teman-teman. Oleh karena itu teman-teman ikut dengan baik, Yang berikutnya, yang ketiga teman-teman, kemarin saya di Jakarta juga karena saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di pekerja migran Indonesia. Di pekerja migran Indonesia itu minta untuk tenaga kerja konstruksi ke Taiwan. Itu ada 200 orang. Saya buka kali di Pantar dan Pura sudah daftar 101 orang. Begitu maksudnya. Usianya 18 sampai 50, tapi kalau kita sini 50 sudah tua, jadi 30 ke bawah saja maksudnya. Kerja konstruksi. Nanti gajinya itu 10 juta standar. 10 juta. Nanti dilatih bahasa Mandarin dulu. Latih bahasa Mandarin. Mudah-mudahan itu PLK berikutnya bahasa Mandarin saja ya. Mandarin saja. Mandarin. Ya itu nanti di sana nanti. Nanti semuanya diurus maksudnya. Mulai dari paspor, nanti kalau teman-teman sudah kerja, nanti akan diurus BPJS ketenagakerjaan juga. Karena itu berkaitan dengan tenaga kerja, maka diurus BPJS tenaga apakah itu JKK, jaminan kecelakaan kerja, atau JKM, jaminan kematian, atau JHT, jaminan hari tua. Hari tua saja karena dia hanya kerja dikontrakkan 1,5 tahun saja. Dikontrakkan selama 1,5 tahun. Itu saja, itu nanti dikerjakan kerja konstruksi pertama. Jadi kalau lewat kegiatan ini saya sampaikan ada yang bisa hubungi keluarga berminat, tinggal mendaftarkan diri saja. Mendaftarkan diri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal-hal lain yang berkaitan dengan segala sesuatu itu nanti dijelaskan oleh teman-teman dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan pihak perusahaan. Nanti dijelaskan semua berkaitan dengan tiket sampai di sana dan kerja dan seterusnya di bawah lindungi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi teman-teman nanti tidak seperti yang waktu di televisi yang orang setrika bareng dan seterusnya itu. Ini untuk laki-laki saja, bukan yang nona juga. Saya juga bisa pegang hidup campuran dan saya juga berangkat itu tidak bisa. Ini untuk laki-laki saja, begitu ya. Nanti di sana nanti diajar bahasa Mandarin supaya bisa tahu dan sampai di sana orang pada bahasa Mandarin ke sini dia diri diam-diam tangan harusnya. Oleh karena itu harus bahasa Mandarin. Bayangkan saja kalau 200 orang saja. Kami di Pulau Pantar itu kalau dapat 50 atau 70 orang saja, bisa satu kegiatan pesta kalau bisa pakai bahasa Mandarin, pakai saya tidak tahu. Ya, bisa juga pakai bahasa Mandarin itu. Dan kami di Pantar sudah Pantar dengan Pura itu sudah daftarnya 101. Tinggal kakaknya dari Gunung Besar dan seterusnya. Kalau daftar juga kena 200 atau lebih juga tidak apa-apa. Yang penting orang mau pergi kerja di sana 1,5 tahun. Karena hitungan saya kalau COVID ini dia berkepanjangan teman-teman, dia berkepanjangan saja bisa 1 tahun ke depan juga masih ada. Kita usahanya setengah mati. Untuk cari makan setengah mati maksudnya. Cari makan ini setengah mati. Tapi kalau dia kerja di sana selama 1 tahun lebih ini,
taruhlah kalau dia dari uang 10 juta. 10 juta itu kalau dia pakai hanya 2 juta saja untuk kebutuhan lain-lain, karena gaji ditransfer masuk di rekening, 2 juta saja dipakai, maka kalau hanya sekitar 8 juta saja diterima setiap bulan, dikali saja 18 bulan sekitar 124 juta. 124 juta itu kalau teman-teman bahasa Inggris tuh datang buka satu usaha, serasa bisa itu, serasa bisa. Dia bisa, terlalu bisa dia bisa buka satu usaha dan dia merekrut tenaga kerja maksudnya. Nah, tapi itu nanti tergantung dari teman-teman mau dari keluarga mau ikut atau tidak. Kalau tidak juga tidak ada paksaan maksudnya, tidak ada paksaan. Biasanya tidur di sini saja, makan tampung dengan malunga atau makan pepaya dan kubis pisang juga baik ya sudah. Tidak usah di sini saja maksudnya. Tapi kalau mau merubah diri untuk menyongsong masa depan ya sudah bisa ikut itu kegiatan. Karena itu kemarin saya ke Jakarta itu ada disampaikan seperti itu dan kemarin mereka masih kontak saya tentang pendaftaran sudah sampai di mana. Saya herannya itu serta tadi di Pulau Pantar yang lebih semangat. Kalau saya lolos saja semuanya bisa di sana. Saya lolos saja sudah genapin saja 200 pasti bisa jadi butuhnya di sana. Tapi saya kasih tahu sudah saya stop. Kita mulai dari sini. Kalau di sini tidak ada, saya buka lagi lomba di sana. Dia orang kerja. Dia mengatakan, musim COVID begini, proyek juga kurang. Kita kerja setengah mati. Begitu. Belum lagi kontraktor akan kita lagi. Kontraktor belum masa COVID saja, dia akan kita. Tanya saja saya punya bapak dulu mantan kepala pembangunan. Itu saja masa normal saja orang akal, kontraktor akan bekerja. Apalagi di masa COVID ini lebih bahaya, Pak. Lebih bahaya. Lebih baik kami pergi di Thailand sana, dan turun injak itu Taiwan, turun injak kaki langsung angkat lagi pulang tidak apa-apa. Yang penting kan sampai di luar negeri. Dan satu keluarga sana begitu, dia mau berangkat. Pokoknya kakak kita berangkat. Selama mereka dari kepala dinas, biar orang bilang kami itu kepala dinas naik dari kami pergi di Taiwan begitu. Daripada dia satu sekali maksudnya. Jadi teman-teman yang untuk peserta dan juga kami di sini kalau ada yang mau itu, yang khusus yang tadi ke Taiwan mau ikut, oke, silakan saja mendaftar di sana. Saya tahan dulu yang di sana, keluarga dari kakak ini di Pantar dengan di Pura, tahan sebentar untuk yang di sini dulu. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman akan latih keterampilan, akan menuju ke wirausaha. Maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan 1000 Anak Kalabahaya ini bersama BLK-nya ini sangat baik mendukung program pemerintah dengan mandiri dalam sekuritas terbatas ini. Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman keluar ini, teman-teman sudah siap untuk bekerja atau berkompetensi di sini, di mana teman-teman akan berada. Kemarin itu kita mau uji coba, baik mereka lulusan pertama di rektorat maupun di kantor-kantor atau baik BUMN maupun BUMD. Kita sudah bersurat juga kepada pihak-pihak itu. Saya tidak tahu, mungkin mungkin kontak secara individu karena yang tertib kasih laporan BLK di sini maksudnya tertib. Dan saya bisa membaca dengan nomor teleponnya semua dari situ. Kita tinggal menjumlahkan saja di situ. Mudah-mudahan adik-adik itu sudah ada yang sudah digunakan. Kalau tidak teman-teman, disiplin ilmu ini bisa teman-teman gunakan di lain, ya, seperti memberikan privat kepada adik-adik yang SD, SMP, dan SMA barangkali untuk bahasa Inggris tambahan bagi mereka. Karena untuk mereka dapat pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu waktunya sangat singkat, apalagi sekarang semua virtual. Sekarang semua virtual saja. Begitu. Nah, kita punya keluarga semua, anak-anak ada itu semua pakai HP yang kayak di sini, virtual saja. Ada yang nonton tipu kita, bapak mama kita ada virtual, padahal dia ada nonton TikTok, maksudnya. Tahu TikTok ya? Yang di depan saya biasa bikin TikTok juga. TikTok. Nah, TikTok maksudnya, oke? Tidaklah belum. Yang mengajar masih istirahat, jadi kita TikTok dulu. Nah, itu singkat. Oleh karena itu teman-teman bisa menggunakan itu, bisa privat ya itu, bisa ke orang tuanya untuk kasih
mengajar dia sama anaknya, kasih privat sama anaknya dengan biaya, pasti ada biayanya. Dibicarakan semua tuntas. Jangan teman-teman pikir bilang kita kakaknya jadi nanti berkasih berapa saja. Nanti kalau dia kasih kurang, teman-teman kurang hati. Nanti dia kasih lebih, teman-teman itu orang baik. Lebih baik omong saja jumlahnya maksudnya. Bapak, mama kasih saya 50.000 contoh. Nah, kenapa jadi 50.000? Ya karena saya transportasi ke sini PP, Pak. Kemudian saya juga ini dan seterusnya. Begitu masih dijelaskan. Nah, kalau tidak dijelaskan nanti dia bilang, kalau mahal. Dia tidak tahu bahwa ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal sebenarnya. Mahal ini. Coba tanya saja, Bapak pengelola lulus kuliah setengah mati, datang kami saja masih setengah mati. Karena itu mahal ya ilmu maksudnya. Kita harus setengah mati untuk rebut dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu teman-teman juga kalau kasih privat sampaikan saja. Coba ibu bantu rektor 1 sama begitu. Setengah mati kuliahnya. Nah untuk itu yang kemudian yang terakhir. Yang terakhir kata kita punya unsur ini pastinya. Kita punya unsur di Buana Kalapai melalui pengelola dari Undrip ini Bapak Menas ini sangat maju Bapak. Orang dari luar datang kuliah di sini. Orang dari luar datang kuliah di sini. Lalu kita di sini tidak kuliah. Nah itu kan agak aneh maksudnya. Oleh karena itu yang di depan saya punya keluarga atau yang belum kuliah ini semua sarjana ya. Ada yang sama sarjana semua atau di depan saya? Tidak. Ada yang belum? Belum. Nah, yang belum kuliah saja di sini kakak. Di sini. Dia punya lulusan juga tidak kalah ini. Popularitas dengan yang luar juga tidak kalah juga. Saya ingat waktu arahan pertama Bapak pengelola itu bahwa di sini sudah ada lulusan S2, S3, bahkan ada waktu sekolah di luar negeri maksudnya. Berarti tidak dianggap enteng untuk kita di sini maksudnya. Tidak dianggap enteng. Bahwa kegiatan nasional yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mengelola lembaga dengan baik, lembaga ini diundang secara virtual untuk menyampaikan baik pengelola maupun pihak universitas. Begitu. Oleh karena itu kita terukur maksudnya. SDM kita juga terukur. Tidak bisa dianggap main-main. Oleh karena kuliah saja di sini maksudnya. Kuliah saja di sini. Saya punya kantor saja. Di kantor saya saja yang kuliah di sini itu ada 7 orang. Di kantor saya 7 orang kuliah di sini dengan jurusan yang berbeda. Jurusan yang berbeda. Kemarin sudah 1 yang di ekonomi. Nah mungkin periode berikutnya ini bisa jadi 2 kayaknya. Bisa 2. Nah, oleh karena itu maksudnya universitas ini sudah memberi apa namanya membantu pemerintah daerah cukup banyak karena kami pihak lembaga-lembaga kami saja dari apa namanya dari kantor diri saja itu kuliahnya banyak, apalagi para guru lebih banyak makanya lulusan wisuda kemarin itu hampir 40% lebih itu dari kami maksudnya, dari pihak ASN maksudnya, dari pihak ASN. Dia sangat membantu kami pemerintah daerah. Maka itu terima kasih banyak juga dari pemerintah daerah kepada pihak universitas dan pengelola, khususnya pengelola sudah mau menerima kami untuk SDM yang di lembaga-lembaga. Karena ke depan itu untuk menduduki eselon 4 sampai eselon 3 itu harus sarjana 1. Harus sarjana 1, teman-teman. Kalau mau jadi pegawai nanti. Kalau tidak non-job begitu. Makanya sekarang itu semua dalam daftar kuliah itu berarti non-job. Minimal dia sudah punya kartu mahasiswa sebagai dasar dari BKPSDM untuk usul ke PKN bahwa orang ini sedang kuliah maksudnya. Kalau tidak berarti non-job. Begitu, non-job. Yang kuliah saja, punya sarjana saja, itu bisa tidak ada jabatan lagi seperti kepala seksi, kepala subbagian, kepala bidang. Dia berubah menjadi jabatan-jabatan fungsional, jabatan-jabatan koordinator, begitu. Jadi kalau biasa kalau pihak universitas Bapak pengelola kalau ke kementerian mau ketemu dengan kepala sub bidang ini sudah lagi ketemu Pak Koordinator ini maksudnya ada nama sudah dari koordinator. Nanti turun dari kepala seksi dia tidak koordinator tapi fungsional ini nama. Begitu maksudnya. Sudah rubah-rubah. Nanti di sini juga akan rubah, begitu rubah maksudnya. Mudah-mudahan ke depan Bapak pengelola bisa S2 di sini. S2 di sini
Sehingga kami yang dari eselon 2 atau yang mau ke eselon 2 itu sekolah S2-nya di sini saja cukup. Dan sekolah saja di sini S2. Karena nanti berikutnya lagi itu yang duduk eselon 2 itu harus S2. S2. Nah, jadi kalau yang tidak S2 itu ya sudah. Nanti jadi apa lagi kita tahu lagi ini aturan. Jangan lupa jalan terus. Oleh karena itu teman-teman, lewat kesempatan ini juga sama pemerintah daerah, terima kasih banyak buat pengelola Universitas Tribhuwana Kalabai dan pihak rektorat dan juga BLK yang telah membantu pemerintah cukup banyak khusus untuk di SDN-nya dan juga mempersiapkan tenaga kerja profesional seperti ini junior administratif asisten ini. Nah, ini sangat penting. Ini saja yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Saya singgung sedikit ini karena tenaga kerja juga ini ibu ada di samping saya ini. BPJS tenaga kerjaan ini teman-teman. BPJS tenaga kerjaan ini sangat penting. Orang anggap sepele dengan BPJS tenaga kerjaan. BPJS tenaga kerjaan ini. Makanya waktu kita sosialisasi pertama, 2 tahun lalu kami sosialisasi pertama. Orang itu kok anggap remeh dengan BPJS. Padahal pertama itu kami serahkan untuk satu ibu guru yang dari mana? Filmelang ya. Di Filmelang itu ibu guru meninggal. Ibu dari mana? SMA meninggal, dia dapat JKK-nya 42 juta ibu itu. Dia mati, sudah pergi. Itu kita kasih dia JKK-nya itu 42 juta lebih. Nah, JKK-nya. JKK itu 0,24%. JKK-nya itu 0,24%. Yang tadi Bapak pengelola sampaikan ke saya, itu 60-nya pengelola, kemudian yang 40-nya itu ditanggung oleh peserta. Nah, sedikit. Kalau dikali bagi tinggi itu dia sekitar 4.500 ya. 4.500. Nah, itu ibu terima. Di situ itu Pak Bupati serahkan ke ibu itu. Di samping diterima itu jaminan kecelakaan kerja karena dia mati itu, dia juga dapat beasiswa maksudnya. Untuk anaknya kalau masih SD itu per tahun itu 1 jutaan. Kemudian kalau dia anaknya SMP itu dalam 1 tahun itu 2 jutaan. Kemudian anaknya SMA itu sekitar 5 jutaan. Kemudian universitas itu kemarin 10 jutaan, 12 jutaan. Begitu. Dia sudah mati pergi, tanah semakan dia. Tapi yang hidup ini menikmati maksudnya. Menikmati. Dia kasih uang 1 bulannya berapa? Hanya segitu, 4.500. Kalau jaminan kecelakaan kerja. Kalau jaminan kematian itu 0,3 itu. Nah, itu tuh hanya sekian. Jadi kalau 2 jaminan saja itu 1 bulan itu setornya 11.500 tidak salah. Ya, 11.500. Tapi nanti diterimanya sebesar kewak itu. Yang orang dari Pertamina yang pensiun 70 ya. Ya, itu saya serahkan. Kesimpulan juga saya serahkan, wakil pemerintah serahkan 70. Bapak itu menangis sampai komentar ini barang yang gabus yang terus 70 itu sampai hampir robek di situ. Jadi begitunya. Jadi memang kalau jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan juga jaminan hari tua atau pensiun itu, kalau teman-teman yang sudah dikerja, masih sudah kerja diterima di perusahaan setelah keluar, lebih baik ikut itu jaminan. Syukur alhamdulillah hari puji Tuhan kita punya Yayasan Tribhuwana Kalabai melalui masa pemimpin Bapak Menas ini sudah menginstruksikan kepada pihak rektorat maupun lembaga ini juga untuk secara aktif mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Atas nama pemerintah saya terima kasih banyak. Nanti sebentar penjelasan lebih detail lagi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan akan disampaikan Ibu. Ini orang Minongko, orang Minongko. Jadi nanti itu yang serahkan. Ibu orang pertama saya kena marah dari saya semua ada orang ini. Karena kena marah dari saya itu maksudnya. Jadi karena mereka susah BPJS waktu itu datang lewat bukan di dinasnya tapi ke KPM-nya. Nah itu saya marah besar begitu. Begitu. Terus sekarang baik dengan saya, tidak apa-apa gitu. Jadi teman-teman nanti
Kalau itu bekerja ini, saya terima kasih banyak. Begitu. Tidak ada pengelola yang memperhatikan sampai ke situ maksudnya. Tidak ada maksudnya. Kami dari pemerintah saja, ini orang terpaksa dulu, Bapak. Sudah dulu ini, Bapak sudah dulu. Coba bayangkan itu. Begitu. Padahal Pak Gubernur sampaikan bahwa kita ini, manusia ini, kita buat sesuatu sampai kita mati juga ada berguna maksudnya. Sampai kita mati juga kita hidup berguna, sampai mati pun berguna. Nah, mati pun berguna itu seperti ini, BPJS Ketenagakerjaan ini maksudnya. Begitu. Kita sudah mati pergi di situ, orang serahkan. Kalau kita celaka, saya kasih singkat saja. Kalau kita celaka, mulai dari kecelakaan itu untuk transportasi sampai ke rumah sakit dan rujukan semua dibayar, dihitung semua maksudnya. Dihitung. Kalau kita mati, tinggal ditambahkan saja dibayarkan totalnya. Nanti kita dijelaskan oleh Ibu ini nanti. Nama nomor yang dijelaskan dan teman-teman. Ya. Jadi di nomor ini jelaskan kepada orang semua berkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat penting. Oleh karena itu keluarga yang ada usaha-usaha di sana pertokoan, berkiusan, ada yang bawa kita pun kendaraan, masukkan dia saja di BPJS Ketenagakerjaan. Cukup ojek saja. Kemarin saya usulkan ke ojek. Itu non apa ya? Ya. Ya, dia masuk itu untuk jaminan kecelakaan saja cukup, maksudnya. Karena dia pelari itu kalau sudah minum mabok, kurpi itu datang. Nah, lu minum mabok, kurpi itu datang. Kalau jamin BPJS Ketenagakerjaan kalau itu, kurpi itu datang ke mati. Lu punya guna untuk yang hidup, karena dia belum mabok mati tapi. Ya, kita soal beri problem ini kita sudah kerja saja. Ini hari dasar, mulai terdaftar, kalau bilang secara online terdaftar, lalu sudah kita urus sudah. Nanti langsung dibayar. Ini hari masuk, siang dikasih masuk data, masuk langsung. Agak sore sedikit kita berat mati, orang bayar saya sudah. Kenal yuran dong, kita yuran. Nah itu. Oleh karena itu teman-teman, penjelasan nanti saudara perempuan dari Binomo bersama Bapak pengelola dan juga Direktorat akan memberikan penjelasan tambahan mengenai BPJS. Untuk itu saya mengakhiri sudah, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak khusus buat pengelola yang telah membantu kami dari pemerintah daerah ini. Saya tidak janji, tapi kalau tahun depan sebelumnya tidak ada refocusing lagi, tetap kita akan bereskan yang kemarin arahan pertama pada waktu pembukaan perdana kita dalam kegiatan itu junior administratif asisten itu kita akan buat supaya apa kita sudah bisa mulai sudah. Kemarin saya kasih contoh itu roti O saja itu orang Arab dari Kupanat itu mesti bawa roti O sebelum ke sawah kita lihat roti O semua beret, kalau tidak Borneo semua beret gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bikin boga saja, kemudian alat-alatnya apa kita akan mainkan. Ini saja yang mau sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai. Om nikmati santai Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang baik dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, minum. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung saja. Jadi sebagai perwakilan kita sini untuk menjelaskan tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi selama 1 bulan ke depan nanti teman-teman semua dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Ini brosurnya saya tahu apa. Jadi dasar pendukung BPJS Ketenagakerjaan yang bisa teman-teman browsing ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk semua pekerja di harus. Di dalamnya kami melindungi untuk 2 program nanti, khusus jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
selama 1 bulan ke depan. Itu untuk khusus untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri, bentuknya perlindungan ketika teman-teman beraktivitas saat kegiatan. Jadi aktivitas ini nanti dilihat dari 3 hal, mulai dari teman-teman berangkat rumah menuju tempat aktivitas, terus aktivitas selama kegiatan, kemudian nanti transportasi saat pulang dari tempat aktivitas ke rumah masing-masing. Dengan catatan bahwa khusus untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri ini harus dalam lingkungan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Jadi misal kalau kita pulang tapi masih singgah nongkrong di pantai reklamasi atau masih duduk-duduk di lapangan mini, nah itu tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dia yang penting mulai dari berangkat, aktivitas, kegiatan, terus transportasi pulang. Jadi langsung dari rumah ke tempat aktivitas, begitu aktivitas dan transportasi saat pulang. Kami khusus untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri ada perlindungan untuk perawatan dan obat-obatan. Perlindungan ini misal teman-teman resiko kerja, kami sekarang kerjasama dengan RSUD Kalabahi, jadi bisa langsung pengobatan di RSUD Kalabahi. Kami untuk kelas perawatan kelas 1 setara rumah sakit pemerintah, biaya pengobatan perawatan itu masuk ke kami. Yang penting istilahnya ada pelaporan. Kalau yang bersangkutan adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain biaya pengobatan perawatan, kami ada juga yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Santunan sementara tidak mampu bekerja ini istilahnya dalam bentuk upah. Jadi upah ini kami gantikan. Jadi selama dia tidak bisa aktivitas karena resiko kerja tadi, kami gantikan 100% selama 12 bulan pertama atau 1 tahun pertama. Itu kami gantikan selama sebesar 100%. Terus bulan berikut sampai sembuh itu kami gantikan sebesar 50%. Itu kalau dia resiko kerja. Terus ada juga biaya penggantian. Biaya penggantian ini misal dia butuh gigi tiruan atau kacamata, atau misal karena resiko kerja dia butuh alat jalan, alat bantu untuk jalan, misal tongkat atau kursi roda, itu kami yang sediakan. Yang penting tadi ada mekanisme pelaporan, jadi sesuai dengan kebutuhan peserta atau kebutuhan pekerja. Jadi misal dia masuk rumah sakit karena resiko kerja tadi atau aktivitas resiko misal kaki patah, itu kami sediakan untuk tongkat. Jadi sesuai kebutuhan, istilahnya sesuai kebutuhan medis. Kemudian kami ada juga namanya home care. Home care ini perawatan di rumah. Kalau misal dari dokter bilang dia bisa perawatan di rumah selama 1 tahun, kami gantikan biayanya dengan maksimal 20 juta. Jadi kalau khusus untuk resiko kerja sendiri, kami memang berdasarkan dari rujukan dokter, keterangan dokter istilahnya. Jadi misal peserta masuk ke rumah sakit, nanti dokter yang menentukan. Karena risiko kerja ini peserta misal cacat otak-otak atau dia hanya luka ringan. Jadi kita bayarkan sesuai dengan kebutuhan medis. Gitu. Kalau yang kedua kami melindungi untuk khusus program jaminan kematian. Jaminan kematian seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kami untuk santunan kematian totalnya 42 juta. Kemarin ada peningkatan dari 24 juta naik ke 42 juta, perubahan di Desember 2017 kemarin. Jadi untuk 42 juta ini yang terima adalah sistemnya ahli waris. Kalau ahli waris yang sudah menikah, berarti suami atau istri. Kalau yang belum menikah, ahli warisnya kembali ke orang tua. Ya. Kalau untuk santunan kematian ini sendiri kami bayarkan untuk peserta yang aktif dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, statusnya aktif, begitu meninggal dunia dia tidak melihat apa penyebab kematian. Jadi misal meninggal dunia karena sakit ataupun karena penyakit bawaan, istilahnya tidak melihat penyebab kematian, nah itu santunannya kami berikan untuk ahli waris. Ada juga beasiswa untuk 2 orang anak, dia dari jenjang TK sampai perguruan tinggi yang seperti Bapak sampaikan tadi, total maksimalnya adalah 174 juta. Jadi dia kami bayarkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, beasiswa ini sendiri dia maksimal usia 23 tahun, dia belum menikah dan belum bekerja. Jadi istilahnya kalau dia sudah ada pekerjaan, berarti dilihat lagi saudara keberapa yang masih sekolah. Jadi dia maksimal 2 orang anak. Ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mungkin dijelaskan Ibu apa, karena mereka ini hanya 1 bulan dan bukan pekerja penerima upah. Ya, mungkin itu saja. Jadi untuk 1 bulan ini perlindungannya dari sini Bapak. Ya. Dari selama kegiatan ini, yang penting disampaikan
sampaikan seperti tadi, resikonya adalah untuk kecelakaan kerja selama aktivitas berangkat dari rumah ke sini ataupun dari tempat aktivitas kembali ke rumah. Jadi untuk jaminan kematian juga sama, dia tanpa melihat penyebab kematian. Jadi minta tolong kalau selama kegiatan 1 bulan ini ke depan, kalau misal teman-teman mengalami resiko, nanti minta tolong silahkan dilaporkan. Nanti kami sudah kerjasama dengan RSUD Kalabahi, silahkan ke RSUD Kalabahi nanti bikin pelaporan di sana. Kebetulan sudah kerjasama, nanti bisa langsung biaya pengobatan perawatan dipakai ke BPJS Ketenagakerjaan. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Yang sampai ada yang bertanya. Ya, ada yang kurang jelas. Kurang jelas. Teman yang mau bertanya silakan. Iya. Jelas kan? Kegiatan cuma 1 bulan Ya. saja. Nanti kalau misal di luar kegiatan ini teman-teman mau lanjut nanti silakan, kami pelayanan di Dinas Perizinan sebelah kantor Disnaker di bawah perhubungan, ada pelayanan di situ. Ya, satu pintu. Nanti teman-teman bisa ke sana untuk proses lanjut lagi. Untuk misal ada aktivitas lain atau mau daftar untuk memang pribadi sendiri boleh. Kalau khusus untuk bukan penerima upah ini kami iuran per bulan 19.800 dengan perlindungan untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang masuk di BPU ini misal kita punya usaha kecil-kecilan boleh silakan, atau teman-teman yang ada aktivitas ojek bisa mendaftar juga, ada usaha kecil-kecilan boleh silakan. Ya. Jadi untuk program bukan penerima upah ini sebenarnya dia wajib itu 2 perlindungan, kecelakaan kerja dengan kematian. Karena kecelakaan kerja dengan kematian ini sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Kapan saja semua pasti bisa mengalami. Nah, jadi dia wajib. Kalau untuk tambahannya ada namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini dia bentuknya tabungan. Jadi teman-teman selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan nanti silakan bayar iuran. Dia ada pemotongan masuk ke tabungan. Nanti besok-besok kalau misal kios tutup atau kita sudah tidak ada aktivitas lagi, kita bisa ambil kembali tabungan. Kalau untuk dengan tabungan dia per bulan 36.800. 20.000-nya lari ke tabungan setiap bulan, 15.800-nya untuk perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Jelas kok? Jelas. Nanti di perjalanan 1 bulan ini Ya. sudah jelas kita. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan sambutannya. Kita beranjak pada sambutan yang terakhir, Ketua Yayasan Tribuan Alor, sekaligus membuka kegiatan pelatihan Angkatan 3 Junior Administrative Assistant. Pada Bapak, silakan. Saya berdiri saja. Nah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua sampai lain. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih untuk kita semua yang telah diizinkan Tuhan untuk menghadiri kegiatan ini. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas Nakes Kabupaten Alor, beliau yang sangat setia menemani kami selama angkatan pertama Ibu Warisatu, sebagai Bapak Rektor, terima kasih. Sebagai Ibu Cantik dari BPJS, terima kasih. Saya satu-satu biasa begitu. Kalian bantu dulu berkati. Kalau belum menikah, jangan. Kalau sudah menikah, terima kasih. Pertama-tama saya mengajak mari kita memberikan rasa syukur kepada Tuhan karena hanya kasih Tuhan sehingga kita ada. Kita bersyukur karena dari sekian orang di Alor kita 16 orang yang terpilih untuk peserta angkatan ketiga kali ini. Tadi penerima Ibu Warisatu telah menyampaikan manfaat dari kegiatan ini juga dari Bapak Kepala Dinas Nakes. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kegiatan ini Junior Administrasi Asisten kegiatan sangat penting sekali yang berhubungan dengan kerja-kerja kita di lapangan nanti. Entah mau
mau dapat kerja di mana atau mau mendirikan pekerjaan sendiri. Dan kita berharap kita harus bisa menciptakan lapangan kerja bagi sesama kita. Itu. Jadi kita tidak hanya pencari kerja saja, pencipta kerja. Itu baru sudah sesuai dengan junior administrasi. Dan nanti kita yang akan mendidik orang yang bekerja sama dengan kita kalau kita punya lapangan kerja sendiri. Gitu. Kalau kita bekerja di orang, maka kita harus belajar menunjukkan bahwa kita bisa mampu bekerja di lembaga itu atau di perusahaan itu. Apalagi kita bersertifikat ya, karena kita punya sertifikat tingkat nasional ya. Dan kita dinilai sama dengan sertifikat sama dengan Jakarta Kastelua. Jadi beda hanya beda lokasi dari Jakarta ke Jakarta. Beda di situ. Jadi jangan sampai bilang kita di kampung jadi kita mau tidak. Sama dengan ijazah S1 kita terbitkan. Ijazah S1 sama dengan UI Kastelua Universitas Indonesia. Kastelua ijazah di sana di Jakarta itu dia pun nilai sama dengan kita kasih ijazah di Kalawar. Begitu. Jadi itu yang sertifikat kegiatan pelatihan ini juga begitu juga. Jadi jangan khawatir Anda mau setelah ini mau berkarya di negeri manapun bisa. Kalau di luar negeri pun juga bisa. Seperti itu bisa. Dan menggunakan sertifikat yang Anda miliki. Karena itu saya berharap waktu singkat 1 bulan ini manfaatkan baik-baik. Kemarin ada yang gugur, tidak ikut secara aktif, jadi jangan kesehatan baik-baik, secara sehat. Kalau sakit mendadak, ngomong dengan BPJS pada bekerja. Jadi setelah baru angkatan pertama dan kedua kami tidak kerjasama dengan BPJS kita baru kali ini. Jadi kami yang paling sakit kegiatan apa itu. Dan 1 bulan ini tadi sudah dijelaskan kalau sakit mendadak dilaporkan atau maaf kita tidak mengharapkan tapi kalau kecelakaan di jalan atau sudah lapor kita akan urus sampai tuntas. Ibu nanti urus. Jadi begitu ya. Jadi saya berharap 1 bulan dimanfaatkan benar-benar dan benar-benar jangan sakit. Saya volunteer saya mengikuti kegiatan dengan baik. Yakinlah bahwa instruktur kita instruktur internasional, Ibu Kristen ini tingkat nasional. Baik tapi kita belajar di bawah sana selama 3 bulan dia orang tatap dia sampai lu telepon bagaimana dengan orang aja, lu gimana telepon orang bagaimana. Bukan kita pun, lu siapa ini? Siapa telepon saya? Jadi nomor gelap, nomor terang. Maksudnya telepon, kalau dengan siapa, apa yang saya perlu begitu, apa yang saya bantu, begitu. Jadi alasan, belum ngomong dia masuk dia pun, air sebenarnya dia. Ya, telah penting servis utamakan. Jadi karena itu kita merasa penting lembaga ini bergerak. Kami punya lembaga ini sudah terakreditasi, tersertifikasi tingkat nasional, berkualitas nasional. Jadi di Jakarta sana, kalau BLK komunitas yayasan tribunal, oh ya itu kami punya saudara kami punya teman. Langsung itu orang Jakarta orang begitu. Jadi kita terakreditasi ya. Kami tidak sepakat. Kalian akan terjun ke dunia kerja akan menjadi kalau ada sertifikat itu. Kalau yang melamar dalam pekerjaan itu sudah akan mungkin bagai terima. Kalian terima itu sekarang sudah kalau itu sudah arahkan semua lembaga baik swasta maupun pemerintah harus menerima orang yang bersertifikat. Itu yang kita datang, kami saya kepala saya, saya bisa kerja. Itu telepon orang dulu. Telepon, hai siapa ini? Kita ngomong di TV itu. Ada di tata kerama, ikannya. Jadi begitu. Saya berharap kali ini akan lebih bagus begitu.
karena kita tertunjang dengan jaminan kesehatan tenaga Kerja. karena itu Anda saya berharap tunjukkan bahwa Anda yang dari sekian orang yang mendaftar setelah diseleksi Anda yang terpilih. Kali ini saya lihat sudah bagus sekali, seimbang 50% perempuan, 50% laki-laki. Angkatan kedua itu laki-laki cuma di semua orang perempuan. Tapi itu tandanya perempuan sudah maju ya. Jangan anggap remeh dengan orang perempuan alam. Saya bapak sebagai itu perempuan alam tidak boleh diremehkan lagi. Dulu itu yang kita bilang perempuan alam ke belakang. Perempuan di belakang. Kami justru dia anak di depan. Dan kita laki-laki yang sudah maju sekarang. Kita laki-laki kalau tidak belajar ya itu perempuan tampil dulu jangan maju sendiri kalau tidak mau belajar. Dan saya harap ini fiktif-fiktif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belakang ya pas yang pengimpun perempuan laki-laki 8 perempuan laki dengan masalah ini sudah. Kali ini belum panitia yang buat begitu atau memang yang mendaftar sih mendaftar ya jadi bantu. Terima kasih banyak Bapak Kadis, terima kasih. Saya berharap kalau ada kegiatan pemerintah alus, pemerintah kabupaten alus seperti pelatihan seperti ini, silakan kami yang urus. Kami siap mau bidang apa saja semua bisa. Pertanian, perikanan, apa boleh semua. Bapak silakan bertanya karena Bapak sudah memberikan kepercayaan kepada kami dan kami sudah terakreditasi, maka semua kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya pelatihan kami bisa. Bidang keguruan juga boleh, bidang pertanian perikanan juga boleh, bidang usaha juga boleh. Semua kami punya tenaga yang berteman semua. Bapak jangan berapa. Saya laki tidak keberatan sudah. Sedikit cerita ya. Beliau ini Pak Mati dulu satu staff, maaf ya. Beliau cerita satu staff. Saya sering marah-marah. Kalau engkau menjadi pemimpin, maka mulai belajar dari sekarang. Kalau engkau tidak belajar, jangan harap engkau start saja orang suruh-suruh. Beliau termasuk dengan satu umur dan setiap. Sekarang dia jadi kepala. Saya dihormat beliau. Saya tidak takut ini, karena orang yang kepala itu. Kita kan pensiun ke orang kampung. Saya bangga. Saya bangga berapa staff saya yang dari Solo 2, Solo 3. Wah, saya ketemu mereka sepuh hati pun senang sekali. Kalian belum mesti begitu. Kalau ketika ada jadi direktur perusahaan di mana begitu, saya bangga. Kalian sudah. Jadi jangan bilang kita di kampung dulu, jangan soal kualitas akademik kita jauh lebih bagus dari yang dari luar. Kita sudah tes, bukan kita. Kita masyarakat itu sudah. Jadi saya dulu sekolah di bawah pohon, saya bisa pulang kami sekolah di bawah gedung. Ya kan? Memang kita sekolah di bawah pohon, tapi itu yang kita ada. Dan saya waktu dipercayakan yang dipilih Pak Komar, sudah ada. Memang dia ini orang yang sangat kuat. Bukan di buku kalian saya sekarang karena di kepala itu. Jadi kepala itu diseleksi bukan gampang. Baru bupati angkat dia dari kepala itu dan itu dia bakal. Nah karena itu ada acara ini saya ada acara kegiatan saya pas saya undang yang berhubungan dengan Amerika saya pasti undang. Dia datang dan memberikan ya itu saya mau begitu kalian juga suatu ketika begitu. Dulu untuk 4 minus dia kepala diri seumur waktu pelatih gitu. Sekarang saya di perusahaan di kantor motor percaya saya selalu ya itu sudah lalu engkau pergi untuk di orang lain dan orang lain dan orang lain itu tugas apa tugas penelitian kita bersama-sama. Baik, menyangkut BPJS, terima kasih Ibu Aida. Namanya Aida. Ya, jadi Ibu Aida ini kita sudah kerjasama. Saya punya karyawan di universitas ini ada 112 orang.
tambah lagi yang masih kuliah dengan kebanyakan ada 121 orang. Itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa, tetapi kita dulu. Kita sudah 3 tahun, kami sudah 3 tahun jadi peserta aktif. Karena itu saya tidak ragu lagi. Apalagi BPJS ini milik negara. Kalau yang Bumi Putra itu dong boleh khawatir ragu, tapi ini tidak boleh ragu. Ini milik negara, dia dibentuk dari undang-undang, berdasarkan undang-undang. Karena itu tidak ragu. Dan saya sedikit angkat dan baru 80% lepas sudah. Semua sudah kantor BPJS yang sekarang ini aktif ini 113 orang. Cuma ini kita yakin tidak bisa. Ini dong kasar dengan boleh 60 tidak boleh. Saya marah tapi tidak jawab. Dan saya urus satu angka semua yang 112 ini semua kenal sudah. Masih ada sekian lebih dari ini 121 orang. Setelah sedikit saya kenal. Nah, untuk peserta kali ini saya berharap 1 bulan ini kita biaya. Ya, sampai begitu. Kemudian bulan berikutnya seterusnya Anda tinggal lanjutkan saja. Nanti dikasih kartu ya, kartu peserta Anda pilih lapor. Saya mau dari tadi sudah dijelaskan untuk di swasta usaha-usaha pun tetap jadi peserta. Nah, itu kegunaannya ada. Selain tadi itu kecelakaan yang terjadi, ada efek keuntungan. Hari tua dan pensiun. Jadi contoh sampai saya begini kita dijamin. Begitu kalau kita tidak ada, keluarga ada, anak istri, suami ada, atau keluarga lain terdekat. Jadi tidak usah ragu. Dan untuk 1 bulan ini kami jamin. Tapi saya berdoa supaya kami jangan sakit jangan, celaka jangan. Tuhan hindarkan bahwa tetap kita selesai. Amin kan? Tapi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, atas pilihan Anda untuk menjadi peserta pelatihan kali ini. Dengan Ibu Satu, terima kasih. Kepala Dinas, lalu Ibu BPJS Ketenagakerjaan, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Dan terakhir Ibu MC yang sambutan ini satu alumni semua. Jadi alumni saya, alumni tambahnya alumni itu cuma tapi ya. Dan tetap alumni itu angkatan, alumni itu angkatan. Oh, ini kan 5 ya, 5 orang. Yang lain kalau kalau saya minta, sekarang kan lagi pendaftaran gelombang kedua sekarang. Masa baru dan gelombang ketiga nanti di bulan Agustus. Jadi imbauan dari Kepala Dinas tadi mendaftar dulu. Saya sudah bilang untuk sama dengan undangan kalau upah nanti kita entertain. Muhammadiyah upah, Unika upah dan lain-lain yang di entertain. Sama dengan yang ada di UGM, yang ada di UI sana. Tidak beda juga. Hanya mereka ini di kota besar kampus Sumatera. Kita di kota kecil. Sesuai. Jadi kalau ilmu yang sama itu diajarkan dari Jakarta sampai di awal. Karena itu tidak perlu khawatir. Dosen-dosen kita, dosen-dosen yang di bola tamatan dan kampus-kampus Sumatera di Jawa tidak perlu ragu. Kualitasnya malah lebih kualitas mereka lebih baik dari yang besar. Itu saya sudah uji, bukan saya omong, saya bertanggung jawab dengan satu omong. Karena tidak bisa ragu. Siapa yang belum kuliah silakan daftar. Setelah kegiatan ini daftar nasional. Kita ada beasiswa KIP ya, beasiswa siapa yang beruntung dia dapat. Bapak saya dapat tahun lalu. Kita dapat 291 orang, KIP dan UKT ada 270. Ya kita sudah dipercaya, negara sudah kasih kepercayaan kita untuk beasiswa. Itu berarti kampus kita sudah punya kualifikasi dan tidak main-main ya. Bubarik ada umum. Jadi karena itu siapa yang belum ini atau saudara-saudara, kakak adik
yang di kampung belum kuliah, marilah kita akan bantu. PNS semua sudah ada. Kami kali ini buka di prodi pendidikan itu kita buka kelas sore lagi. Waktu lalu kelas sore itu manajemen hukum dan pertanian itu kita buka kelas sore. Mulai tahun ini kita buka di pendidikan juga, di pendidikan kita buka kelas sore. Silakan teman-teman yang masih sekolah mengajar di kampung-kampung yang belum memiliki jasa kesehatan. Kita sudah tahu ya kalau dinas pendidikan dan Kementerian Agama untuk guru-guru yang belum berkualifikasi S1. Kami sudah buka. Silakan beritahu informasi ke mereka. Silakan daftar. Teman-teman yang PNS sudah itu Bupati sudah himbau para dinas semua wajib ada syaratnya sekarang ketat. Berpikir lu sudah PNS lu saya tidak ada persyaratannya lagi. Lu mau menjadi debatan jawab harus sudah selesai. Apalagi sekarang sudah tingkat lagi kalau dia harus istiwa. Ini sudah lewat sekarang. Dan saya kira itu yang saya bisa informasikan pada teman-teman peserta semua. Semoga sukses sampai selesai dan ke depan juga sukses begitu. Terima kasih kepada berkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atas restu kita semua, ya atas restu kita semua, pada akhirnya saya membuka dengan resmi kegiatan program pelatihan junior administrasi asisten angkatan ketiga Yayasan BLK Komunitas Yayasan Ridwan Allah. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan angkatan 3 junior administratif asisten. Kita beranjak pada acara selanjutnya yaitu pengalungan tanda peserta oleh Ketua Yayasan diwakili oleh salah satu peserta atas nama Ibu Fitriatawati. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ibu Indah Madu. Pada Ibu di sini. Kita akan berdoa bersama dan izinkan saya untuk berdoa menurut ajaran saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah sumber kekuatan kami terus mengucap syukur dan berterima kasih banyak untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ucap syukur bersama-sama di tempat ini kami boleh ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan bersama juga dengan seluruh panitia dari kegiatan kami saat ini. Kami bersyukur kami 16 orang boleh ada di tempat ini dengan sehat dan selamat, dan kami semua akan ada selama 1 bulan di tempat ini di dalam pelatihan kami. Tuhan Yesus menolong dan berkati kami semua agar kami tetap sehat, kami bisa kuat, agar setiap materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kami bisa menikmatinya dengan baik, dan bukan saja kami sekedar datang untuk mencari teman baru, tapi kami juga mau belajar bagaimana ada di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak Ketua Yayasan yang boleh siang hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hamba-Mu di setiap apa yang menjadi pergumulan keluarga, bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika di tempat ini di Universitas tertimpa kami, Untris. Tuhan Yesus menolong setiap program-program yang dilaksanakan.
Yesus menolong dan memberkati. Terima kasih, biarlah Bapak Ketua Yayasan tetap sehat di dalam masa tuanya, tapi hamba-Mu tetap hadir menopang kami semua untuk kami tetap ada di dalam pendidikan kami yang lebih baik di negeri tercinta kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Wakil Rektor yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hamba-Mu di setiap tugas dan tanggung jawab. Biar hamba-Mu juga tetap mengangkat pelayanan di kampus tercinta ini dengan penuh tanggung jawab dan terpanggil sebagai orang-orang yang mau terlibat di dalam pendidikan di negeri ini Tuhan. Terima kasih, memberkati juga kepada Bapak Kepala Dinas Trans yang boleh ambil waktu ada di dalam kegiatan hari ini juga. Dan Yesus menolong dan memberkati, biarlah di tangan Bapak tercinta kami tetap ada di dalam suatu wadah yang baik di dalam Dinas Tenaga Kerja dan apa yang menjadi program-program unggulan di dinas tersebut. Dan Yesus memberkati di pimpinan Bapak kami tercinta Tuhan. Apa saja yang menjadi pergumulan dari keluarga besar Dinas Tenaga Kerja, dan Yesus menolong dan memberkati sekalian mereka Tuhan. Dan adik kami tercinta Ibu Ija dari BPJS Ketenagakerjaan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami juga. Tuhan Yesus menolong memberkati setiap tugas dan tanggung jawab yang hamba-Mu emban di negeri ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian dalam kegiatan ini, panitia, ketua panitia sampai kepada seksi-seksi yang lain yang sudah berjadi lelah dari awal pendaftaran hingga pada acara pembukaan dan akan berakhir di penutupan nanti, kami taruh semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semuanya tetap sehat dan kami semua boleh mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan hari terakhir nanti dengan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memulai kegiatan kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari ini kami menikmatinya dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya Allah sumber kekuatan kami yang ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dengan penuh ucapan syukur. Amin. Doa selesai. Terima kasih kepada Tuhan kita dalam doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dengan itu saya akan menutup acara kita pada hari ini. Apabila ada kata yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat